Pada suatu hari, Raka menemukan sebuah cincin yang berkilauan indah. Tapi siapa sangka, cincin itu bisa membuat semua wanita tunduk pada keinginan Raka. Inilah kisah Raka ketika menyalahgunakan cincin ajaib untuk kesenangannya sendiri. Hujan malam itu tidak biasa, tidak deras, tidak juga rintik, tapi jatuh seperti abu basah, diam, berat, dan terasa dingin sampai tulang. Raka Pradana berjalan seorang diri dari kantor. Jam sudah menunjukkan pukul 00.22. Jalanan lengang, lampu-lampu kota redup seolah enggan menerangi. Ia mengambil jalan pintas yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Sebuah gang tua yang disebut warga sebagai Lorong Basura. Orang bilang, lorong itu tidak selalu ada, kadang muncul, kadang hilang, seperti memilih siapa yang boleh lewat. Dan malam itu, lorong itu muncul. Di ujungnya hanya ada satu kios kecil, diterangi lampu minyak, dijaga seorang kakek berpunggung bungkuk. Pada meja kios itu hanya ada satu benda, cincin hitam dengan permata merah yang berdetak seperti jantung anak bayi. Raka terpaku. Kakek itu membuka mata, matanya putih seluruhnya, tanpa pupil. Sudah lama ia memilih, kata kakek itu pelan. Sangat lama menunggu seseorang sepertimu. Sepertiku? Raka terheran. Orang yang kesepian, tapi haus kuasa. Kakek itu tersenyum tanpa gigi. Ambillah nak. Dia akan memberimu cinta yang tidak pernah kau dapatkan. Raka merasa tersentuh. Ada bagian dari dirinya yang terdalam, yang paling rapuh, yang merasa kata-kata itu ditujukan tepat ke luka hatinya. Ia mengambil cincin itu. Kios itu padam dalam sekejap. Dan ketika Raka menoleh ke belakang, lorong itu hilang. Seolah ia telah berjalan ke dunia lain. Keesokan harinya, Raka bangun dengan perasaan aneh. Kamar kosnya terasa lebih gelap dari biasanya. Udara lebih lembab. Cahaya dari jendela masuk seperti tersaring kabut hitam. Dan cincin itu menempel dengan kuat di jarinya, seolah tidak mungkin dilepas. Saat ia berkaca, ia melihat sesuatu. Bayangan dirinya menatap balik, tetapi mulutnya bergerak 1 detik lebih lambat daripada tubuhnya. Ia tersentak mundur. Bayangannya tetap tersenyum. Lalu bayangan itu berbisik, "Kau akan mendapatkannya. Semua yang kau mau." Aluna Sasmita, teman kantor Raka, adalah perempuan yang penuh cahaya, penuh keramahan, penuh kehidupan. Raka menyukainya diam-diam, tapi tak berani mendekat. Hingga hari itu, cincin di jarinya berdenyut saat Aluna melewati meja kerjanya. Denyutnya terasa seperti getaran halus di tulang. Bisikan terdengar, "Panggil namanya." Dan buka pintu pertama. Raka tanpa sadar berkata, "Aluna." Aluna berhenti seolah seseorang menahan bahunya. Tatapannya kosong, senyumnya memudar. Lalu ia berbalik dengan wajah lembut yang Raka belum pernah lihat sebelumnya. "Ya Raka?" Suaranya lirih, hampir memohon. Sejak hari itu, Aluna selalu duduk dekat Raka saat rapat. Ia membelikan makan siang untuk Raka tanpa diminta. Ia mulai menceritakan masalah pribadinya pada Raka meski sebelumnya sangat tertutup. Ia menangis jika Raka tidak membalas pesan. Raka merasa senang awalnya. Namun ia melihat sesuatu berubah pada Aluna. Cahayanya menghilang. Tatapan matanya redup. Ia seperti berjalan tanpa bayangan. Hingga suatu malam ketika makan bersama, Aluna mematung menatap piringnya. Lalu ia berkata dengan suara datar, "Raka, ada seseorang berdiri di belakangmu." Raka menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi Aluna menggigil ketakutan menutup wajahnya. Dia tinggi, gelap, dan tersenyum. Semakin sering terjadi kejadian-kejadian aneh. Tetapi Raka seperti pura-pura tidak menyadari hal itu. Dia malah berpikir Aluna hanya permulaan. Raka berubah tanpa disadari. Kepercayaan diri datang begitu mudah. Perempuan-perempuan yang dulu tak pernah memperhatikannya, kini mulai membuka percakapan. Memandangnya lebih lama, tersenyum lebih hangat. Beberapa bahkan mendekat lebih dulu. Dan Raka menikmati semuanya. Kenikmatan seperti itu memabukkan. Kau tidak tahu betapa cepatnya hati manusia menerima pujian, perhatian, dan rasa kuasa. Rasanya seperti naik ke puncak yang tidak pernah kau tahu ada di dalam dirimu. Raka mulai menggunakannya secara sengaja, mencoba, menguji batasnya. Dan cincin itu patuh, selalu. Setiap kali Raka menginginkan sesuatu, ia memberikannya. Itu adalah masa ketika aku merasa dunia ada dalam genggamanku. Raka berniatan untuk mencari mangsa baru. Sheryl Ananta, wanita dingin, kuat, elegan,
selalu menjadi pusat perhatian. Ketika cincin itu berdenyut di hadapan Cheryl, Raka merasakan godaan kuat untuk mencoba lagi. Ia ingin membuktikan apakah ini sekedar keberuntungan atau sungguh kekuatan gelap. Di parkiran basement kantor, ia berkata pelan pada Cheryl yang sedang menelpon. "Cheryl, dengarkan suara ini." Permata cincin menyala merah. Cheryl terdiam. Ponselnya jatuh, ia menatap Raka dengan mata kosong. Namun berbeda dengan Aluna, Cheryl melawan. Ada yang menarik kepalaku." Ia bergumam ketakutan. "Sesuatu sedang masuk. Apa yang kau lakukan?" Tapi kekuatan cincin terlalu kuat. Cheryl tiba-tiba tersenyum, senyum yang bukan miliknya. "Raka," katanya lembut, "aku akan mengikutimu." Sejak saat itu hidup Raka seperti berada di surga. Dunia Aluna dan Cheryl seperti anak remaja yang sedang jatuh cinta terhadap Raka. Mereka berdua obsesif terhadap Raka. Akan tetapi mereka mimpi buruk setiap malam. Mereka mengaku melihat sosok gelap tinggi berdiri di sudut ruangan. Setiap kali mereka melihat sosok itu, Raka merasa cincin di jarinya semakin panas. Setelah kejadian di basement, ketika Cheryl jatuh ke dalam kendalinya, Raka pulang dengan tangan bergetar. Bukan karena takut, bukan karena merasa bersalah, tapi karena kegirangan. Ia akhirnya tahu satu hal. Cincin itu bukan kebetulan, ini kekuatan, dan ia bisa menggunakannya. Di kamar kosnya yang sempit, ia duduk di lantai, menatap permata merah itu yang berdenyut pelan seperti detak jantung bayi. Tiap denyutan membuat pikirannya semakin jelas. Jika dua orang bisa, maka lebih banyak juga bisa. Jika perasaan bisa dibuat, maka hidup bisa diatur. Jika dunia tidak memihakmu, maka kamu bisa memutarnya. Bayangan di cermin tersenyum tipis. Cobalah permintaannya lebih besar. Cobalah sesuatu yang selama ini kau takutkan. Keesokan paginya, kantor mendadak berubah. Pak Heri, manajer HRD yang biasanya ketus dan paling tidak suka karyawan bawahan, tiba-tiba berdiri di depan meja Raka. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, suara lembut, seperti sedang membaca sesuatu dari dalam kepalanya. "Raka, mulai bulan depan, kamu akan naik jabatan menjadi koordinator. Kami mempertimbangkan dedikasi dan pesonamu." Raka hampir tertawa. Ia hanya menatap permata cincin itu yang menyala lembut. Permata itu berbisik, "Panggil namanya semalam, tutup mata, minta dengan jelas." Itu saja. Raka berjalan ke ruangannya. Semua orang menatapnya lebih lama dari biasanya. Beberapa perempuan memperbaiki rambut saat ia lewat. Pria-pria tiba-tiba lebih ramah, bahkan menyapa lebih dulu. Dunia mulai mengalah. Saat istirahat siang, Raka memutuskan untuk mencoba sesuatu lagi. Ia duduk di taman kantor, diam, menatap kerumunan karyawan yang lewat bergantian. Tiba-tiba, cincin itu berdenyut keras, seperti merasakan keinginan yang belum ia akui. Dari ujung taman muncul Nadia, admin keuangan yang terkenal judes dan tidak suka berbicara dengan siapapun. Raka menatap permata merah itu. "Bisikan namanya," kata bayangan samar di sudut penglihatannya. Raka menunduk sedikit dan berbisik, "Nadia." Gadis itu berhenti berjalan. Langkahnya pelan berbalik, lalu ia menuju Raka seperti boneka tanpa tali. Tatapannya kosong. "Ya," katanya lembut, tidak sesuai sifat aslinya. Raka hampir kaget, tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. Senyum kecil muncul tanpa jiwa. Di saat yang sama, Aluna keluar dari pintu kantin. Raka ingin menguji sesuatu lagi. Ia menyentuh cincin itu sambil berbisik, "Jangan biarkan dia pergi." Aluna berhenti, lalu melangkah mendekat, duduk tepat di sisi Raka, seolah itu pilihan normalnya. Detak cincin semakin kuat. Raka tahu ia bisa berhenti, tapi ia tidak mau. Ia berkata pelan, "Cheryl." Seolah dipanggil oleh magnet gelap, Cheryl muncul dari arah berlawanan, berjalan anggun namun kosong, berdiri tepat di depan Raka. Raka menahan napas. 3 perempuan, 3 kepribadian berbeda, 3 hati yang miring ke arahnya, dalam satu denyut cincin. Rasa kuasa itu seperti narkotika yang langsung masuk ke darah. Bayangan di cermin taman, samar di refleksi jendela kantor, tersenyum lebar. "Kau mulai mengerti. Gunakan mereka. Atur mereka. Dunia akan berlutut." Raka memejamkan mata.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hebat. Keesokan harinya, pagi, pukul 2.41, Raka terbangun karena suara ketukan logam. Tok, 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 dari arah cermin. Ketika ia menoleh, bayangannya tidak bergerak sesuai dirinya. Bayangan itu berdiri tegak dengan mata merah kecil muncul dari tempat matanya seharusnya. Bayangan itu keluar dari cermin. Bukan merayap, bukan melompat, tapi muncul seolah dunia di balik kaca itu hanyalah kain tipis. Perlahan sosok itu membesar. Tubuhnya kabut pekat, tingginya hampir menyentuh langit-langit. Teruskan. Suaranya berat, berlapis-lapis. Semakin banyak hati yang kau buka, semakin besar lorong jiwa terbuka. Raka mundur, tapi sosok itu mencengkeram dadanya dengan tangan kabut. Rasa dinginnya seperti kematian. Kau sudah memulai jalan ini, bisiknya. Tidak ada kembali. Ketika di kantor, Raka merasa khawatir dengan efek samping dari cincin yang ia gunakan. Tetapi lagi dan lagi, cincin itu berdenyut dan membisikkan ke kuping Raka. Coba lihat di ruanganmu, aku memberikan hadiah menarik. Raka sangat tergoda, akan tetapi dia ingat, hal itu pasti akan ada konsekuensinya. Ia berjanji akan menolak hadiah itu jika terlalu melewati batas. Saat dia sampai ke ruangannya, ia kaget melihat Cheryl dan Nadia menggunakan pakaian yang menggoda dan mereka menyapa Raka dengan nada manja. Raka, mari sini, kami akan melayanimu. Raka sangat tergoda dengan hal itu. Tetapi ia teringat kejadian semalam dan mencoba untuk pergi dari ruangannya. Namun tiba-tiba Nadia menarik tangan Raka. Baunya sangat harum, membuat Raka goyah dan akhirnya masuk ke ruangan itu. Malam harinya, Raka didatangi oleh sosok hitam itu dan dia mengajak Raka untuk pergi ke alam jin. Karena Raka mengambil hadiah itu, mau tidak mau dia harus ikut ke alam jin. Saat sampai di alam jin, dia kaget melihat perempuan yang dia kendalikan ada di sana. Ternyata jiwa mereka sudah diambil dan terjebak di alam jin. Sosok yang ada di dunia nyata bukanlah mereka yang asli, melainkan jin Korin yang mengendalikan, dan sosok hitam itu bilang untuk mencari wanita baru untuk dikendalikan dan mengambil jiwanya di alam jin. Rata syok akan fakta tersebut, dan sosok hitam itu berkata, "Satu wanita setiap hari, jika tidak, kau masuk ke dunia kami, terjebak selamanya." Ia telah menjerumuskan Aluna, Cheryl, Nadia, dan entah berapa banyak lagi wanita yang kini berada dalam lorong jiwa. Semua karena dirinya. Raka merasa jijik, bersalah, namun tetap terjebak. Tidak bisa mundur, belum bisa menyerang balik. Dan ia bersumpah malam itu, ia akan menyelamatkan mereka, apapun harganya. Karena sudah terlalu banyak menggunakan cincin itu di kantor, Raka sadar ia harus berhenti menggunakan para korban lama. Aluna dan Cheryl semakin tak stabil, Nadia semakin obsesi. Kalau aku terus lakukan di kantor, gumamnya, orang akan curiga. Aku harus ke tempat lain. Sore itu, saat pulang kerja, ia mampir ke minimarket. Awalnya hanya ingin beli air mineral, tapi ketika ia berdiri di depan kasir, seorang perempuan muda, wajah tegas, tatapan judes, cincin di jarinya berdetak keras. Seakan cincin itu mencium aroma mangsa. Raka bergumam, "Tidak, aku tidak mau kali ini. Aku harus berhenti." Namun kini cincin itu tidak butuh perintah, tidak perlu nama, tidak perlu bisikan. Cincin itu sudah berevolusi. Cukup mendengar hasrat tersembunyi Raka. Kasir yang tadinya dingin mendadak berubah ramah. "Tipeku banget ya," bisiknya sambil tersenyum malu, padahal 5 detik lalu ia bahkan tidak menoleh ke Raka. Raka terkejut. "Tidak, jangan." Tapi kasir itu menyandarkan tubuhnya ke meja kasir. "Aku off 5 menit lagi," katanya lembut. "Tunggu aku di belakang ya." Raka seperti dipukul rasa bersalah. Tapi jika ia menolak, ia teringat perjanjian. Satu wanita setiap hari. Jika tidak, terseret ke alam jin selamanya. Dengan hati berat, ia ikut berjalan ke belakang toko. Kasir itu langsung memeluknya, menahan tubuh Raka erat-erat. "Aku akan patuh kepadamu," katanya seperti robot yang diprogram. Raka memejamkan mata, air matanya hampir jatuh. Ia tidak ingin ini, tapi ia harus bertahan sampai menemukan cara menyelamatkan semua jiwa yang terjebak. Hari Sabtu, Raka tidak masuk kantor.
Ia mematikan ponselnya agar tidak tergoda oleh pesan Sheryl, Nadia, atau Aluna, semua yang kini terikat olehnya. Ia ingin berpikir, mencari udara segar, memikirkan rencana. Tapi semakin ia berjalan, semakin ia merasa diikuti. Setiap kaca yang ia lewati menampilkan bayangan lain, mata merah kecil, senyum panjang. Raka mulai terengah, sampai tiba-tiba ia melihat sebuah gang tua, lorong Basura. Gang tempat semuanya dimulai. Kakinya bergerak sendiri, ia masuk. Udara berubah dingin. Dan benar, di ujung lorong kios kecil dengan lampu minyak muncul kembali. Kakek tua itu duduk di sana, menatap Raka dengan senyum aneh. "Kau kembali juga, Nak," kata kakek itu tanpa menoleh. Tampaknya cincin itu memberi makan dengan baik. Raka mengepal tangan. "Cukup, cincin itu bukan anugerah, ini kutukan." Kakek itu tertawa, suara kering seperti tulang patah. "Hebat sekali kamu bisa melawan sejauh ini. Sebagian besar lelaki sudah tenggelam dalam nafsu di hari pertama." "Katakan caranya," teriak Raka. "Bagaimana aku mengembalikan jiwa teman-temanku? Bagaimana aku menghentikan semua ini?" Kakek itu perlahan menatap Raka. "Mengembalikan jiwa mereka? Membebaskan mereka dari lorong jiwa? Kau harus menghancurkan cincinnya." Raka terdiam, hatinya gemetar. Kakek itu mendekat, berbisik. "Tapi hati-hati, Nak. Apakah kau yakin ingin kehilangan segalanya? Kekuasaan, uang, dan wanita adalah hal yang paling sulit ditolak laki-laki manapun." Raka mengepalkan tangan lebih kuat. "Aku memang bukan orang sempurna, tapi aku masih punya nurani." Ia memandang cincin hitam itu, dingin, berdenyut, seolah marah. "Katakan apapun harganya, aku siap." Kakek itu mengangguk pelan. "Kalau begitu, Raka Pradana, bersiaplah, karena setelah cincin itu dihancurkan," ia tersenyum sangat lebar. "Lorong jiwa akan datang untukmu." Keesokan paginya Raka terbangun dengan kepala berat. Malam sebelumnya ia hampir saja menghancurkan cincin itu, namun sesuatu selalu menahan tangannya. Entah rasa takut, rasa bersalah, atau pengaruh gelap dari benda terkutuk tersebut. Namun hari ini berbeda. Sejak subuh, cincin itu berdenyut lebih kuat dari biasanya, seolah panik. Karena Raka tetap berada di rumah, cincin itu tidak bisa mempengaruhi wanita asing di sekitar kota. Ia mencari target terdekat dan menemukan satu, Nurul, tetangga baik Raka. Ramah, lembut, berperilaku sopan. Ia sering mengirim makanan ke Raka jika melihat pemuda itu pulang larut dari kampus. Raka juga mengenal suaminya, Mas Dimas, yang sering bermain futsal dengannya. Wanita itu bukan tipe yang mudah terpengaruh, namun bagi cincin terkutuk itu, selama ada celah, ia akan memaksa masuk. Denyutan cincin tiba-tiba menghentak, lebih kuat dari sebelumnya, seperti degup jantung makhluk hidup. Lalu muncul bisikan, "Aku memiliki hadiah untukmu." Raka langsung tersentak. "Tidak, aku bilang aku tidak." Tok tok tok. Jantung Raka seakan berhenti. Siapa yang datang sepagi ini? Dengan langkah pelan namun tegang, ia menuju pintu. Tangan yang memegang kenop terasa dingin. Ketika pintu terbuka, Raka terperangah. Di depan Raka berdiri Nurul, tetapi bukan Nurul yang ia kenal. Pakaiannya menggoda, jauh dari penampilan ibu rumah tangga yang biasanya rapi dan tertutup. Tatapannya redup namun panas, seperti seseorang yang kehilangan kendali atas dirinya. "Nurul, kok begini?" Raka mundur selangkah. Nurul tersenyum tipis, senyuman yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Suamiku sedang pergi, Rak." Ia menggigit bibirnya. "Jadi, ayo kita bersenang-senang." Raka membeku, cincin itu bergenyut keras. Ia senang, ia ingin Raka kembali terjerat dosanya. Ia ingin Raka menerima hadiah itu. Namun yang terjadi malah kebalikannya. Raka merasakan gelombang amarah menyergap dadanya. Ia melihat Nurul, seorang istri baik-baik, seorang wanita yang tak bersalah, dijadikan boneka oleh makhluk gelap yang sama yang telah menjerat teman-temannya. Cincin itu berharap Raka tergoda, tapi tidak. Hari itu Raka muak pada dirinya, muak pada cincin itu, muak pada semua permainan setan ini. Dengan suara keras, Raka menutup pintu. Brak. Napasnya terengah, tangan gemetar. Ia berlari ke kamar mencopot cincin itu dan melemparnya ke lantai. Di kamar, Raka menahan napasnya, menatap cincin yang tergeletak. "Cukup." Suaranya pecah. "Aku sudah tidak tahan." Cincin itu diam,
namun auranya berubah menjadi dingin dan menekan, seperti makhluk yang sedang mengintai. "Aku tidak peduli lagi!" teriak Raka. "Aku akan menghancurkanmu!" Cincin itu mulai bergetar, seperti makhluk kecil yang ketakutan. Cahaya hitam samar berputar di sekelilingnya, dan bisikan itu terdengar lagi, lebih dalam, lebih gelap, lebih mengancam. "Jika aku mati, mereka mati bersamaku." Raka tahu jika hal itu adalah tipu muslihat. Ia langsung membulatkan tekad dan berkata, "Aku bersumpah, aku akan mengakhirimu." Karena dia sudah mendapat info dari kakek itu, dia bergegas untuk menghancurkannya. Ia tahu bahwa penghubung antara alam gaib dan dunia adalah cincin emasnya. Ketika dia menghancurkannya, jiwa mereka pasti akan kembali. Raka dengan kesakitan mencoba menghancurkan cincin tersebut. Raka menggenggam cincin, tangannya gemetar, cahaya merah semakin kuat. Semua wanita itu menatapnya, termasuk Aluna dan Sheryl. Wajah mereka berlinang air mata. Aluna berkata dengan suara lirih, "Raka, lepaskan kami." Sheryl menunduk, suaranya pecah. "Tutup pintunya, tolong." Raka mulai menangis keras. Ia menggertakkan gigi, lalu memukul cincin itu dengan kekuatan penuh ke tanah lorong jiwa. Kerak, retakan muncul. Cincin itu menjerit seperti makhluk hidup. Bayangan hitam meronta, kabut bergolak, lorong jiwa bergetar. Raka memukul lagi. Krek. Permata merah retak, tanah membelah. Jeritan ratusan arwah meledak. Raka memukul sekali lagi sambil berteriak, "Lepaskan mereka!" Trash. Cincin itu pecah menjadi debu hitam. Semua wanita terlempar cahaya. Kabut sirna. Raka dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Tubuhnya lemah seolah baru sembuh dari penyakit berat. Semua wanita yang pernah ia pelet mulai pulih meski mereka masih trauma. Beberapa ingat, beberapa tidak. Aluna memaafkannya meski tidak bisa kembali dekat. Sheryl memilih pergi dari kota. Raka kehilangan pekerjaan, hidupnya berantakan. Namun ia hidup dan ia mulai memperbaiki dirinya. Bergabung sebagai relawan untuk korban manipulasi. Belajar psikologi trauma, mengunjungi mereka yang ia sakiti.